Koneksi antar materi sebagai kesimpulan dan refleksi dari apa yang telah saya pelajari di modul 1.1. Salam dan bahagia bagi guru-guru hebat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minarsih, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 10 Surabaya. Kesimpulan dan refleksi dari apa yang telah saya pelajari di modul 1.1. Refleksi saya dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana pendidikan itu sendiri merupakan tuntunan yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia dan anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantoro memiliki keyakinan besar jika suatu bangsa ingin menciptakan manusia yang berilmu dan beradab, maka pendidikan adalah kunci utamanya. Pendidikan menjadi ruang untuk berlatih dan bertumbuhnya murid agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, baik merdeka secara lahir dan merdeka secara batin. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro sangat relevan dengan mengembangkan aspek kemanusiaan yang memanusiakan manusia. Dengan memberikan ruang ini, diharapkan potensi bakat, minat murid dapat tergali, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro membantu menghasilkan generasi yang tidak hanya pintar secara kognitif, tetapi juga afeksi dan mampu beradaptasi di lingkungan masyarakat. Generasi yang menghargai perbedaan, keragaman dengan ciri khas dan keunikannya, sehingga mampu bersaing dan berkontribusi secara positif di lingkungan masyarakat yang inklusif. Tentunya, pendidikan bagi murid tidak terlepas dari peran utama keluarga sebagai sebuah wadah sosialisasi yang pertama dan utama. Sebagai bahan refleksi saya, yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum belajar modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, pandangan saya tentang murid dan pembelajaran di kelas adalah 1. Kegiatan pembelajaran biasanya berpusat pada guru atau yang disebut dengan teacher center. Di sini guru memiliki peran utama dalam melakukan proses kegiatan pembelajaran, sehingga gurulah yang harus berdiri di depan untuk memberikan ilmunya, mentransfer ilmunya sebagai sosok yang serba bisa dan serba tahu. Yang kedua, pembelajaran diukur dari aspek kognitif saja atau pengetahuan saja, sehingga keberhasilan murid diukur dari nilai ketuntasannya. Istilahnya, nilai yang harus dicapai oleh murid itu harus sesuai dengan batas minimal KKTP. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran lebih mengutamakan hasil dari pembelajaran, bukan proses pembelajaran. 4. Ketuntasan materi dalam mengajar adalah hal yang utama bagi seorang guru dibandingkan dengan memahami kebutuhan dan karakteristik masing-masing muridnya. Kita belum paham atau saya belum paham, murid itu memiliki karakteristik yang berbeda. 5. Lebih banyak menuntut, bukan untuk menuntun. 6. Belajar harus selalu berada di dalam kelas. Belum menciptakan suasana belajar yang nyaman dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Artinya, perpustakaan sekolah, lab komputer, halaman sekolah itu belum saya pergunakan untuk kegiatan pembelajaran secara maksimal. 7. Suasana yang tenang adalah indikasi
dari kegiatan pembelajaran yang berkualitas. 8. Kurang bersinergi untuk mengembangkan pendidikan bagi murid di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Lalu muncul sebuah pertanyaan, apa yang berubah dari pemikiran saya atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Kegiatan modul 1.1 telah banyak mengubah pola pikir saya dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan, diantaranya diskusi, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, elaborasi pemahaman. Saya akan menjabarkannya satu persatu. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 antara lain, pertama, setiap anak itu membawa sifat dasarnya masing-masing. Mereka sebagai pribadi yang tumbuh dan berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. 2. Guru adalah penuntun. Jika diibaratkan di sawah, guru itu adalah sebagai petani dan murid adalah padinya. Petanilah yang berperan untuk menentukan kualitas dari padi tersebut. Dengan cara apa? Tentu saja dengan cara merawatnya, memberi pupuk dan air, memperbaiki kondisi tanah, dan membasmi hama yang mengganggu tanaman tersebut. Ketiga, setiap murid tidaklah sama dalam hal apapun, baik pengetahuan maupun keterampilannya. Mereka adalah pribadi yang unik, mereka adalah pribadi yang istimewa, dan mereka perlu mendapatkan penghargaan. Perubahan berikutnya tentang pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 yang keempat adalah guru bukanlah satu-satunya sumber belajar murid. Artinya sumber belajar murid itu tidak hanya dari guru. Murid bisa mengeksplor mendapatkan sumber belajar dari buku-buku, dari perpustakaan, dari sharing, dari diskusi, dan lain sebagainya. Kelima, pembelajaran berpusat pada murid, tidak lagi berpusat pada guru atau teacher center. Dan yang keenam, belajar itu bisa kapan saja dan di mana saja. Dan yang terakhir, belajar harus dibuat dalam suasana yang menyenangkan atau enjoyable. Setelah mendengar penjelasan saya sebelum belajar dari modul 1.1 dan pola pikir atau perilaku yang berubah setelah belajar dari modul 1.1, maka hal yang dapat segera diterapkan atau diimplementasikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas sebagai berikut. Pertama, menerapkan pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual yang diterapkan itu diantaranya konsep-konsep pengetahuan dari lingkungan di sekitar pembelajar, sehingga murid menjadi aktif dan semua pembelajaran berpusat pada siswa. Kedua, menanamkan pembiasaan karakter baik pada murid. Di antaranya, setiap pagi hari anak-anak datang ke sekolah, kita melakukan pembiasaan 5S. Salam, senyum, sapa, salim, sopan. Kemudian ada pembiasaan lain seperti pembiasaan sholat duha, di mana pembiasaan ini dilakukan secara bergiliran setiap harinya antara kelas 7, 8, 9. Ada pembiasaan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Ketiga, menerapkan sistem Among yang menuntun bukan menuntut dan menggurui murid. 4. Menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal sesuai dengan budaya setempat.
Hal ini bisa dilakukan pada pembelajaran P5 sebagai pencerminan pelajar Pancasila, diantaranya membuat batik tulis, kemudian memanfaatkan limbah sampah, dan lain sebagainya. Dari semua yang telah saya jabarkan, kesimpulan dari modul 1.1 sebagai berikut. Pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membimbing, dan mengarahkan murid. Kedua, pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, pendidikan harus menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai warisan lokal yang tercermin dalam Pancasila. Pesan bijak dari Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara bisa kita petik hikmahnya. Menjadi seorang guru, jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja, tetapi harus juga mendidik si murid agar dapat mencari sendiri pengetahuan itu dan memaknainya guna amal keperluan umum. Pengetahuan yang baik dan perlu itu yang manfaat untuk keperluan lahir batin dalam hidup bersama. Demikianlah apa yang sudah saya jabarkan sebagai tugas modul 1.1 koneksi antar materi. Salam penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.